dengan saya Imade Dwi dengan NIM 1915091040. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu proses bisnis? Jadi proses bisnis itu adalah kumpulan kegiatan terstruktur terkait menghasilkan layanan atau produk tertentu untuk pelanggan internal atau eksternal. Jadi dalam proses bisnis itu mungkin ada sejumlah subproses, dan baik proses maupun subproses terdiri dari tugas individu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan umum dulu yang pertama. Jadi saya di sini mengambil 5 contoh kesalahan umum yang sering terjadi. Jadi saat membuat model-model alur kerja, setiap proses subproses dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah. Oleh karena itu, 5 kesalahan umum ini berlaku untuk masing-masing dari ketiga kategori ini. Yang pertama, nama itu tidak ada artinya. Nama yang mudah dipahami harus menggambarkan tujuan dari proses yang disebutkan, atau jika itu adalah tugas, menggambarkan hasil dari menyelesaikan tugas. Misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirim ke pelanggan yang mengonfirmasi mereka telah memesan produk tertentu, nama proses baik adalah kirim email konfirmasi pelanggan. Ini adalah pernyataan yang jelas tentang hasil akhir dari proses tersebut. Ini juga menghindari singkatan yang tidak umum. Misalkan kirim CM ke pelanggan gitu. Yang kedua, ada kesalahan nama terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi lebih dari 3 atau 4 mungkin terlalu banyak. Dalam contoh email konfirmasi di atas, kirim email terlalu pendek dapat terlalu luas untuk berguna. Sementara periksa produk masih ada, kemudian isi template email dan template email dilengkapi ke pelanggan. Kemudian yang ketiga ada nama tidak konsisten. Jika Anda menyebutkan suatu proses satu hal dalam satu model proses bisnis, tetapi sesuatu yang berbeda dalam model lain, Anda segera meningkatkan kemungkinan kebingungan dan frustasi di antara manajemen dan staf. Tidak hanya itu, tetapi Anda menghapus kesempatan untuk menyalin dan menggunakan kembali model proses dan Anda dalam konteks yang berbeda. Kemudian yang keempat, ada nama terlalu samar. Setiap proses atau nama tugas harus didasarkan pada kata kerja tertentu. Dengan kata lain, kata yang melakukan dalam contoh kirim adalah kata aktif dan merujuk pada satu tindakan. Proses atau nama tugas yang ditulis dengan buruk atau mencakup kata-kata seperti kelola, kemudian lakukan, proses, pelanggan, atau fasilitasi. Karena kata-kata yang tadi itu menyampaikan bahwa suatu tindakan itu diperlukan. Kemudian yang kelima itu ada nama yang diputuskan oleh satu orang. Jadi perencanaan proses bisnis adalah kegiatan kolaboratif fundamental. Jadi dengan demikian Anda harus bekerja dalam mendefinisikan dan memberikan nama proses bisnis dan tugas dalam sebuah grup. Meskipun dapat menjadi sumber yang intensif, ini membantu semua karyawan dan manajemen dalam suatu organisasi. Kemudian itu yang tadi adalah 5 kesalahan umum. Kemudian di sini saya akan membacakan motivasi pemodelan bisnis. Proses secara sederhana mendefinisikan adalah bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan, yaitu pengetahuan tentang bagaimana pekerjaan dilakukan oleh suatu organisasi. Pengetahuan ini biasanya diinternalisasi di kepala seseorang. Dengan kata lain, ini adalah diam-diam pengetahuan tidak berdokumen dan yang sulit untuk menganalisis, mengevaluasi atau mentransfer pada orang lain yang terlibat dalam proses gitu. Kemudian saya akan menjelaskan proses pengetahuan dinamis. Menurut Jaharan, dokumen proses adalah benda mati. Itu hanya menjadi hidup ketika ditransformasikan dalam pengetahuan dalam otak manusia, dan hanya menjadi efektif ketika pengetahuan ini mengarahkan perilaku orang-orang ini. Jadi pemodelan proses adalah alat untuk mendokumentasikan pengetahuan proses yang
membuatnya tersedia bagi para pelaku. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kesalahan paling umum dari pemodelan ya. Yang tadi itu kesalahan umum dari proses bisnis, sekarang kesalahan pemodelan proses dan memberikan saran cara untuk menghindarinya. Yang pertama, kegagalan untuk memahami pemodelan sebagai alat komunikasi. Eksternalisasi pengetahuan hanya bernilai bagi organisasi. Jika ada transfer efektif pengetahuan ini dari sumber ke pengguna, ini adalah inti dari proses komunikasi. Seperti yang dijelaskan pada teori komunikasi, diterapkan pada proses pemodelan sesuai dengan poin-poin yang disajikan di bawah ini. Yang pertama, ada pengetahuan adalah pesan yang akan ditransfer. Kemudian transfer ini terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, pengetahuan ditransfer ke spesialis analisis proses, dan pada tahap kedua, pengetahuan ditransfer ke pelaku. Kemudian ada analisis proses, bertanggung jawab untuk mempromosikan komunikasi yang efisien antara spesialis dan pemain menggunakan notasi atau bahasa tertentu sebagai untuk tujuan dan tujuan. Pentingnya untuk membuat bahasa komunikasi dan kosakata umum untuk spesialis, pemain, dan orang lain yang terlibat dalam proses. Bahasa umum ini adalah elemen penting jika komunikasi ini berhasil. Itu. Kemudian yang kedua itu kesalahannya ada membuat model tanpa tujuan yang jelas. Tujuan utama dari pemodelan proses adalah untuk mengeksternalisasi pengetahuan tentang bagaimana hal-hal tertentu dilakukan, menjadikan pengetahuan itu tersedia untuk tujuan tertentu termasuk tetapi tidak terbatas. Yang pertama ada standarisasi. Sasaran standarisasi meliputi meningkatkan prediktabilitas, kemudian ada pastikan bahwa biaya itu dialokasikan, kemudian ada pastikan bahwa resiko dalam model dikurangi secara efektif, kemudian ada pemodelan proses memungkinkan analisis. Kemudian ada diagnosa. Dalam hal ini pengetahuan tentang bagaimana hal-hal dilakukan harus digunakan untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan peluang-peluang untuk perbaikan proses. Kemudian ada perbaikan. Dalam hal ini versi baru dari proses akan dihasilkan dan meningkatkan kinerja proses dan masalah. Kemudian ada inisiatif lain yang terkait dengan proses. Inisiatif lain yang termasuk antara lain biaya berbasis aktivitas, kemudian ada pengembangan sistem. Yang ketiga, kesalahan umum dari pemodelan ini adalah menggunakan notasi yang sama terlepas dari target pengguna. Dokumentasi proses dapat melayani beberapa tujuan berdasarkan kebutuhan banyak pengguna yang terlibat dalam proses. BPMN atau notasi pemodelan proses bisnis telah menjadi notasi yang disukai untuk pemodelan proses. Penting untuk mengatakan bahwa notasi ini dibuat dengan tujuan spesifik untuk secara otomatis menghasilkan aliran kontrol proses. Karena itu sangat formal dan dirancang terutama untuk mereka yang terlibat dalam desain sistem. Penggunaan notasi ini dalam bentuknya yang lengkap tidak akan dapat dimengerti atau digunakan sebagai sebagian besar manajer bisnis. Perlu dicatat bahwa tingkat detail yang diadopsi harus sesuai dengan tujuan pemodelan. Jadi pemodelan untuk manajemen biaya misalnya akan berbeda dari pemodelan untuk standarisasi dalam hal audiens, target, atribut proses, tingkat detail, kegiatan dan prosedur. Untuk beberapa nama saja. Kemudian yang keempat, kesalahan pemodelan adalah tidak menetapkan harapan yang masuk akal mengenai tujuan pemodelan. Pemodelan proses sebagian tujuan itu sendiri tidak akan menghasilkan manfaat dan terstruktur bagi organisasi. Hanya ketika model proses distandarisasi dan diimplementasikan, manfaat teruntuk akan tercapai. Banyak perusahaan telah berinvestasi dalam proses pemodelan saat ini dan mengharapkan sebagian hasilnya. Peningkatan kerja yang tidak akan datang. Harus dibuat jelas apa yang diharapkan dari masing-masing beberapa inisiatif. Kemudian yang kelima dari kesalahan pemodelan ini adalah pemodelan tanpa konteks yang jelas untuk proses komunikasi. Pemodelan proses membutuhkan definisi dalam 3 fase.
tiga fase dari proses komunikasi ini. Yang pertama, identifikasi. Level ini mengidentifikasi nama proses seperti make widget. Kemudian kriteria kedua, tingkat ini menggambarkan apa yang dilakukan proses dan memberikan konteks untuk proses, menjelaskan mengapa proses itu ada, di mana proses dimulai dan berakhir, dan apa langkah-langkah utama dari proses tersebut. Itu di karakteristik. Kemudian di deskripsi. Di deskripsi ini tingkat ini menentukan bagaimana hal-hal dilakukan. Itu adalah pengetahuan proses eksplisit dan termasuk praktik yang digunakan untuk mencapai pengulangan dan standarisasi. Kemudian kesalahan pemodelan yang keenam itu ada tidak mengidentifikasi dan mengatur bagian-bagian proses sebelum pemodelan mereka. Strategi deskripsi proses harus mempertimbangkan persyaratan komunikasi baik untuk pemodelan dan pengguna, kompleksitas proses. Ini membutuhkan pendekatan dekomposisi yang berurutan. Selain memahami fasilitasi, pendekatan ini dapat memberikan informasi kepada pengguna yang berbeda pada tingkat yang tepat dari perincian yang diperlukan. Kegagalan untuk menguraikan model dengan cara ini akan menghasilkan model yang sangat besar dan tidak dapat dipahami, membuat banyak pengguna bingung dan tidak dapat memahami model. Yang ketujuh, dari kesalahan pemodelan adalah tidak menetapkan tingkat detail yang sesuai untuk tujuan model. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tujuan proses pemodelan adalah untuk mentransfer kemampuan untuk melakukan proses dari beberapa pelaku proses lainnya. Penting untuk mengamati aturan MAS, pengetahuan yang dibuat eksplisit dan ditransfer diwakili oleh kesenjangan antara apa yang sudah diketahui oleh pemain ketika dia mengambil perannya dan apa yang perlu diketahui untuk melakukan tugasnya. Tidak perlu untuk menggambarkan pengetahuan teknis yang diperlukan pada bagian pemainan. Kemudian yang ke-8 ada tidak mengevaluasi dengan benar kapasitas transmisi pengetahuan dari model yang dikembangkan. Setelah dimodelkan, proses dikirim ke sumber informasi spesialis proses untuk memvalidasi, karena spesialis sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi celah ini. Ia jarang mengidentifikasi kurangnya informasi dalam dokumentasi. Kelebihan informasi ditoleransi karena spesialis memiliki pengetahuan sebelum tentang segala sesuatu yang didokumentasikan. Tampak jelas oleh karena itu bahwa pemain di masa depan harus melakukan validasi atau sertifikasi pengetahuan model. Kemudian ada yang ke-9, kesalahan pemodelan adalah penerimaan yang membingungkan dari model dengan adopsi model dan atau dokumentasi proses yang membingungkan dengan menetapkan standar proses. Banyak inisiatif pemodelan proses berakhir pada portal proses tanpa memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk memungkinkan para pelaku untuk melaksanakan proses. Publikasi model semata tidak cukup untuk adopsi model proses sebagai standar pekerjaan di organisasi. Kemudian yang ke-10, kesalahan dalam pemodelan adalah termasuk semua informasi yang diperlukan untuk membantu proses prosedur pelaksanaan. Dokumentasi harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk melakukan proses, tetapi harus disusun berdasarkan kebutuhan para pemain. Dengan demikian, distribusi informasi dari berbagai jenis seperti aliran, prosedur, kebijakan, manual sistem, daftar periksa, dan lain-lain harus mempertimbangkan mekanisme HIRPEX dari aliran dan prosedur dengan akses ke informasi tambahan. Nah, yang tadi yang saya bacakan ke-10 itu adalah kesalahan dari pemodelan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemodelan proses dan tata kelola. Model proses hanya memiliki nilai jika terus diperbarui, mencerminkan cara hal-hal benar dilakukan. Pemodelan harus stabil tetapi tidak pernah statis. Kurangnya aturan tata kelola yang jelas untuk menjaga model diperbarui dapat menyebabkan semua upaya dalam membuat model ini buang-buang waktu, memperkuat gagasan bahwa pemodelan adalah upaya yang tidak berguna. Nah, yang tadi itu kesalahan umum pada pemodelan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai 10 kesalahan paling umum dalam penggunaan simbol BPMN ya. Penggunaan simbol BPMN khususnya simbol notasi BPMN dapat mewakili tantangan bagi pemodelan pemula. Lebih lanjut, dengan mendefinikan
simbol BPNN sebagai alat yang digunakan sekarang dapat menggunakan bahasa yang sama, memfasilitasi tidak hanya integrasi tetapi juga interpretasi aliran, diagram, peta, dan model oleh para profesional yang berbeda tanpa risiko kebingungan. Nah, ya, karena kesalahan pemodelan pada BPNN ini menggunakan gambar, saya menjelaskan mengenai menggunakan record dari artikel yang telah saya buka. Pertama, di sini menggunakan aliran pesan besar antara jalur dari kumpulan yang sama. Nah, ini adalah contoh yang salah, di mana kumpulan yang sama ini seharusnya tidak boleh menggunakan garis putus-putus seperti ini, melainkan menggunakan garis yang sambung seperti ini. Nah, ini merupakan contoh yang benarnya. Dia seharusnya jika satu kumpulan, satu proses, dia harus menggunakan garis sambung seperti ini. Kemudian kesalahan kedua, menggunakan aliran urutan antar kumpulan. Nah, ini kebalikan yang tadi. Jika yang tadi satu kumpulan dia menggunakan garis putus-putus, itu salah. Nah, sedangkan jika ini menggunakan garis lurus itu salah, karena ini merupakan dua kumpulan. Jadi seharusnya itu dia menggunakan garis putus-putus di antara kumpulan ya. Nah, ini kita berikan contoh yang benar. Contoh yang benar itu adalah seperti ini, dua kumpulan menggunakan garis putus-putus. Nah, kemudian kesalahan ketiga, memasukkan awal dan lupa untuk memasukkan akhir. Nah, ini kita di sini menggunakan start, seharusnya di sini harus ada akhir, karena setiap ada awal pasti ada akhir. Itu. Nah, ini contoh yang benarnya, ini ada awal dan di sini ada akhir. Itu yang kesalahan fatal jika kita tidak menggunakan akhir, karena taks ini tidak akan dieksekusi. Kemudian yang keempat adalah menyajikan peristiwa perantara yang dikecualikan dari aliran proses. Nah, seperti ini, nah, seharusnya ini seperti ini harusnya dia terhubung semua, tak 1, tak 2, tak 3. Nah, seharusnya dari garis ini dia seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini tanpa harus melewati ini dulu. Jika seperti ini dia tidak akan dieksekusi dan tidak dimulai dan tidak dieksekusi taks 2 ini. Hanya taks 1 dan taks 3 yang dieksekusi dan dimulai dan diakhiri juga. Jadi caranya untuk dieksekusi seperti ini. Kita mulai taks 1, kemudian dokumen scan, taks 2, taks 3, dan akhir. Nah, kemudian kesalahan kelima, menggunakan anotasi menentukan aliran proses. Anotasi adalah mekanisme bagi pemodelan untuk memberikan informasi teks tambahan untuk membaca diagram BPNN. Ini seharusnya teks seperti ini, teks tambahan ini harusnya tidak seperti ini bentuknya, melainkan ada simbolnya. Nah, simbolnya adalah seperti ini, menambahkan teks tambahan, menambahkan simbol seperti ini. Nah, yang benar seperti ini ya. Kemudian kesalahan 6, menghubungkan gateway tanpa menggunakan aliran utama. Nah, menambahkan seperti ini tuh tidak boleh ya. Menambahkan garis putus-putus default flow kondisional. Gateway harus terhubung hanya dengan aliran urutan. Dalam BPNN di atas ini yang dilakukan menggunakan aliran default ya, dan aliran kondisional yang tidak benar. Jadi yang benarnya itu seperti ini. Tidak menggunakan default dan kondisional. Kemudian yang ketujuh, memasuki akhir dan lupa mengidentifikasi permulaan. Yang tadi itu memasukkan akhir tapi lupa memasukkan yang memasukkan awal tapi lupa memasukkan akhir. Sedangkan ini memasukkan awal dia ada yang akhir. Percuma saja jika ada akhir tapi tidak dimulai prosesnya, tidak akan mulai ini. Jadi tidak akan berakhir, yang ini tidak akan mulai. Seperti itu ya bedanya. Kemudian yang ke-8, menggunakan awal aliran yang dalam kumpulan dan akhir dari aliran yang sama. Nah, seperti ini. Seperti ini seharusnya ini langsung di sini ada awal, di sini ada akhir. Nah, seperti contohnya ya, yang benar saja. Ini di sini langsung ada awal, di sini ada akhir di proses yang pertama. Kemudian yang di proses yang kedua, di sini juga ada awal, ada akhirnya.
tidak terhubung langsung seperti ini ya, tapi melainkan seperti ini. Kemudian kesalahan yang 9, sebuah tugas terputus dari sisa proses. Nah, ini yang taks 3 ini ya, seharusnya dia terhubung. Kenapa harus terhubung? Karena kalau tidak terhubung ini tidak akan selesai, tidak akan dieksekusi nih, karena tidak mulai nih proses yang taks 3 ini. Jadi, kita harus menghubungkan taks 1, taks 2, dan taks 3 dengan cara seperti ini, menggabungkan. Nah, seperti ini ya. Digabungkan dari taks 1 yang di sini, taks 2, taks 3, dan akhir. Kemudian yang ke-10 adalah tugas 3 tidak terus berakhir. Kenapa demikian? Karena di sini dilupakan pengakhiran dengan lambang seperti ini ya. Seharusnya dia harus ada lambang seperti ini agar tugas ini tuh berakhir. Seperti ini contoh benarnya. Ya, itu tadi itu adalah 10 kesalahan dari pemodelan BPMN, dan selanjutnya adalah BPMN Swimlane. Penggunaan BPMN Swimlane yang tepat menurut notasi BPMN bukanlah sesuatu yang benar-benar kompleks, tapi justru kesalahan kesadarannya bahwa kadang-kadang ketika pemodelan BPMN, pengguna tidak sepenuhnya memahami konsep BPMN Swimlane dan juga full length, dapat membuat kesalahan. Jadi ada pakar menjelaskan bahwa semuanya lengkap dan detail untuk menghilangkan kebingungan yang dia membuat contoh ilustrasinya. Nah, di sini ada contohnya. Pertama, dia kita merekomendasikan bahwa BPMN harus selalu menampilkan nama-nama gulungan yang orang diasumsikan dengan berpartisipasi oleh proses. Nah, di sini seharusnya bukan nama-namanya yang ditampilkan. Ini kan nama James Smith. Di sini ada John Doe. Seharusnya yang ditampilkan apa yang apa dia itu. Jadi dia adalah contohnya seperti ini seharusnya. Ada purchasing dan juga manager. Namun perlu diperhatikan, penting untuk dicatat bahwa ketika mengatakan bahwa Swimlane mewakili aktor dalam proses, itu tidak seharusnya berarti bahwa Swimlane mewakili seseorang. Nah, seseorang aktor dapat menjadi seseorang, sekelompok, orang, atau bahkan suatu sistem. Seperti itu. Kalau di sini, aktornya itu adalah staff dan juga QMS ya. Yang tadi adalah manajer, ini adalah staff. Nah, kemudian ada BPMN full line ya. Biasanya Anda menggunakan full ini untuk mewakili suatu proses dalam urusan penjualan atau layanan. Misalnya adalah umum untuk menentukan mereka yang lebih suka meninggalkan pelanggan dan pemasok di full terpisah dari proses internal. Ini memberikan gagasan bahwa perjalanan pelanggan atau tugas pemasok adalah memasukkan adalah sesuatu yang berada di luar organisasi. Praktek ini sangat menarik karena memungkinkan kita untuk secara logis membagi peserta kelahiran. Seperti ini. Kesalahan ini adalah contohnya ya, contoh kesalahannya. Kesalahan umum adalah menggunakan BPMN full yang sama untuk mewakilkan lebih dari satu proses bisnis. Setiap kelompok hanya memiliki satu proses, harusnya dia hanya satu proses tanpa ada dua proses seperti ini ya. Jadi satu faktor penting lainnya adalah mengenai eksekusi proses. Anda harus selalu menggunakan pool berbeda untuk setiap instansi proses baru. Kesalahan berulang lainnya adalah bahwa dalam proses seperti contoh di atas, klien menghasilkan sebuah instansi yang melewati dua pools, keputusan yang tidak benar. Dia melewati dua instansi, dua pools ya. Jadi salah, tidak benar. Ketika Anda menjalankan area yang di atas,